Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Ruang Berpikir. Kali ini saya akan mengisi rubrik PUBG, pengetahuan, pendidikan, dan agama. Yang akan saya kali ini bahas berkenaan dengan viral salah satu ustadz dari Cirebon yang bernama Ustadz Ujang Bustomi. Beliau salah satu praktisi spiritual, ahli hikmah, dan juga beliau uniknya itu eksis di YouTube, bikin konten-konten yang beliau datang ke tempat dukun, tempat santet-santet, tempat teluh. Kemudian beliau secara tidak langsung sepertinya ingin menyadarkan orang-orang yang melakukan pekerjaan tersebut gitu, yang menurut agama memang menyalahi dari akidah. Beliau ini saya lihat di YouTube-nya ini memiliki padepokan di Cirebon, luar biasa besar ya, sampai 2 hektar, dan beliau memiliki santri juga banyak, dan banyak juga orang-orang yang datang ke sana. Namanya kalau tidak salah tuh Padepokan Anti Galau. Bagus namanya, Anti Galau gitu. Mungkin yang datang ke sana itu orang-orang yang memang galau gitu, orang yang gelisah atau orang yang memiliki masalah. Nah, yang saya ingin beritahukan kepada sahabat semua, di dalam video tersebut itu beliau seolah-olah hanya dengan membaca sholawat, dan yang saya dengarkan itu ada doa bismillah sih, doa bismillah yang Allahumma inna nas'aluka ya Allah bismika bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Dan beliau hanya dengan memejamkan tangan seperti ini dengan mimik wajah yang serius, maka ilmu-ilmu dukun itu yang berusaha menyerang dia itu mental, jadi tidak mempan gitu ya. Nah, ini mungkin bagi sebagian kalangan ada yang percaya dan ada yang tidak. Itu salah satu sebetulnya bukan kesimpulan menurut saya. Kita percaya atau tidak itu bukan kesimpulan, tapi pada akhirnya kita akan mempercayai sesuatu ketika kita memang mencari tahu. Kita berjalan menyelusuri ilmu pengetahuannya dan kita sampai pada titik bahwa kita yakin dengan ilmu tersebut. Nah, kali ini saya akan berbagi pengetahuan yang saya ketahui. Ini kan erat kaitannya berkenaan dengan makhluk jin. Ya, teman-teman juga mungkin sering ya, namun di masyarakat kita paradigmanya itu jin itu kan pocong misalnya, atau kuntilanak, atau tuyul dan lain-lain gitu ya. Mungkin ada juga yang mengatakan itu bangsa jin. Namun bagi saya pribadi, terlepas jin itu seperti apa bentuknya, kita simpan dulu. Namun kita harus terlebih dahulu membedah biologis tubuh kita. Kita harus dulu membedah tubuh kita sendiri ini sebetulnya ada apa sih, terdiri dari unsur apa sih, sehingga ada orang yang seperti bisa melihat jin, bisa berkelahi dengan jin, bahkan bisa tahu dia mau ngapain atau dan lain sebagainya. Artinya dalam tubuh manusia itu ada sesuatu yang dapat menangkap sinyal-sinyal dari dimensi lain yang ada di dunia ini. Nah, tubuh manusia itu terutama di dalam telapak tangan ini memiliki sistem saraf. Ini kan di sini kalau pakai kaca pembesar, ini itu jutaan pori-pori di sini. Di telapak tangan kita ini jutaan pori-pori. Dari pori-pori ini itu
itu ada sistem saraf. Jadi telapak tangan kita ini merupakan sistem saraf paling ujung, atau ujung tombak sistem saraf manusia itu ada di telapak tangan. Apa sih sistem saraf itu? Jadi sistem saraf itu seperti paralon, seperti pipa, di mana dia menjadi penghubung dari telapak tangan ini, kulit aja tuh ya, katakan ini kulit. Ketika dia menyentuh panas, maka dia akan menyuruh atau memberi sinyal lewat sistem saraf tadi kepada otak. Kemudian otak mengatakan panas. Nah, begitupun dengan dingin. Ketika telapak tangan manusia ini bersentuhan dengan yang dingin, masuk kepada sistem saraf bekerja dan mengasih informasi kepada otak bahwa itu dingin. Ini sistem saraf kita loh, di telapak tangan yang paling banyak, yang paling ujung. Nah, dari sistem saraf ini manusia itu sebetulnya bisa menerima dan mengeluarkan energi. Seperti tadi misalnya saya menempelkan telapak tangan saya kepada kompor yang di situ ada api menyala, maka saya akan menghindarkan tangan saya karena panas. Tahu kita panas itu dari mana? Kemudian kita menarik tangan kita, itu perintah dari mana? Ini unik. Kita ketika bersentuhan dengan seorang wanita misalnya ya, yang udah berumah tangga, itu beda rasanya. Kita seakan-akan ada sinyal-sinyal tertentu di dalam otak kita, cara kerja tubuh kita, yang itu nantinya kita akan bertindak seperti apa kepada istri atau ke anak kecil itu, makanya suka diusap-usap gitu kepalanya. Kemudian ya kalau salaman juga kan pakai tangan. Dan ini telapak tangan kita ini memiliki keistimewaan yang luar biasa. Dia dapat menyerap energi dan mengeluarkan energi. Sebetulnya bukan hanya di telapak tangan kita saja, tapi tubuh kita pun bisa menyerap dan mengeluarkan energi. Contohnya kalau kita moyan itu berjemur di bawah terik sinar matahari pada waktu duha, biasanya itu kan kita merasakan panas, ataupun siang hari. Ketika kita merasakan panas, sebetulnya tubuh kita itu sedang menyerap energi panas. Nah, itu salah satu bukti tubuh kita itu dapat menyerap energi. Pada prinsipnya itu mengeluarkan panas, tubuh kita itu seperti sedang sakit. Kita sedang sakit itu tiba-tiba panas, tiba-tiba dingin. Itu kan kita memproduksi panas, memproduksi dingin dari tubuh kita sendiri. Nah, saya ingin kaitkan bahwa sebetulnya jin itu katakanlah sebuah energi yang kita jangan dulu melihat bentuk-bentuknya. Kita anggap jin itu energi yang di situ dia dapat berinteraksi dengan kita karena tubuh kita dapat menyerap dan mengeluarkan energi. Jadi sampai situ dulu. Tubuh kita dapat menyerap, dapat mengeluarkan. Jin adalah energi, maka jin dengan tubuh kita itu dapat saling berhubungan secara energi gitu. Nah, kenapa kemudian ada orang-orang yang bisa menaklukkan atau mengusir atau membuat takut jin itu? Dirinya itu kan energi itu bisa dibangun, energi positif dalam diri itu bisa dibangun karena kita ini sebagai manusia, kalau dalam ajaran ya, kalau sekarang meditasi ya,
itu telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri itu disatukan. Kemudian kita memejamkan mata dan mengolah nafas sedemikian rupa, menghasilkan ketenangan. Nah, itu tuh energi sebetulnya, energi yang kita bangun sendiri. Maka muncul ketenangan, kadang kewibawaan dari hasil meditasi itu. Aura kita itu lebih terlihat segar, ya jangan aura lah ya, bisa yang aura-aura gitu apalah. Pokoknya pembawaan kita itu lebih fresh, lebih energik. Nah, itu bukan tanpa sebab, semua pun ada sebabnya. Nah, saya ingin mengaitkan salah satu sebabnya dengan cara meditasi, dengan menggabungkan telapak tangan kita yang ini ada sistem sarafnya. Dan ini kalau sebagian para ahli-ahli hikmah itu mengatakan ini energi positif dan ini negatif gitu. Jadi ketika disatukan ini akan menghasilkan energi positif dan negatif, akan menghasilkan energi baru. Apalagi ditambah dengan kita melafalkan wirid-wirid, aurad-aurad yang ada di kitab-kitab hikmah dan jelas gurunya. Tentu itu menurut saya akan kita mengolah diri untuk menciptakan energi sendiri. Dan energi itu bisa berinteraksi dengan bangsa jin itu, karena bangsa jin itu katakan energi listrik lah. Dia energi listrik yang dia bisa menghantarkan sesuatu ke lampu jadi terang, ke misalnya setrikaan, ke magicom, ke mesin cuci. Dia energi yang menghantarkan listrik ke berbagai bentuk gitu. Nah, ini juga saya ketika sempat belajar juga, itu memang nyata ketika kita memang mengolah diri untuk menghasilkan energi dalam tubuh. Luar biasa itu terasanya. Kita bisa menghasilkan suatu lingkaran energi dalam tubuh kita, yang energi itu dapat kontak secara batin dengan orang-orang yang sama memiliki lingkaran energi seperti kita. Ya bahkan dengan bangsa jin pun ya kita bisa maksudnya bisa berinteraksi, itu bisa tahu, bisa lihat. Saya sebetulnya kurang cocok dengan kata melihat, tapi merasakan lah. Merasakan, melihat. Jangan dikatakan melihat, karena kalau melihat itu pakai mata. Ya belum tentu orang lain kan lihat. Jadi merasakan, melihat bangsa-bangsa jin seperti itu. Dan ya mereka pun sama kontak dengan kita secara energi. Jadi kita berkontak dengan mereka itu dengan energi kita, bukan dengan fisiknya kita gitu. Tapi karena energi itu di dalam tubuh kita yang melekat dengan fisik kita, satu batang tubuh dengan fisik kita, maka misalnya ketika Ustadz Ujang Bustami didorong gitu, kemudian raganya juga ikut mental ke belakang, ikut fisiknya ikut terancam, itu karena memang energinya melekat di dalam tubuhnya sendiri. Jadi ngabaju miraga sukma kalau bahasa Sundanya itu. Ya seringlah dikatakan yang seperti itu khodam atau pendamping. Kemudian khodam itu dari bangsa jin, dari bangsa malaikat, itu terlepaslah tergantung sudut pandangnya masing-masing. Namun saya ingin tekankan saja bahwa istimewanya tubuh kita memang dapat menyerap dan mengeluarkan energi. Ketika ada orang yang kesurupan, orang yang sakit, dengan telapak tangan kita misalnya ditempelkan kepada punggungnya pun itu akan menjadi sebab perantara kesembuhan seseorang. Karena memang telapak tangan kita kalau sudah diolah, sudah diriyadhohi, sudah ditirakati, tentu ini tangan bukan sekedar tangan.
tapi memiliki energi. Katakanlah misalnya orang yang sakit itu sedang ngedrop, baterainya itu sedang low. Nah, ini kita punya banyak kuota energi yang kita ciptakan sendiri, yang kita hasilkan sendiri. Kita tinggal tempelkan saja tangan kita, itu akan menambah daya baterai si orang yang sakit itu. Begitupun kita ketika misalnya sakit, itu sederhananya itu baterai kita itu sedang lemah lah. Artinya secara pikiran, secara metabolisme tubuh, secara apapun itu kita ini sedang lemah, sedang drop. Nah, ada satu cara yang mungkin bisa kita lakukan tanpa susah payah, yaitu dengan cara menempelkan kedua telapak tangan kita, diginikan, kemudian kita mengatur nafas dan ikuti iramanya. Itu akan menghasilkan energi-energi dan memperbaiki sistem-sistem saraf kita yang mungkin sistem sarafnya itu agak koslet ya. Jadi itu saja yang dapat saya informasikan. Ini hanya berbagi saja bahwa tidaklah aneh ketika manusia bisa berinteraksi dengan jin, bisa mengalahkan, bisa dia pokoknya banyaklah di kita kan itu. Hal-hal yang mugoyabat itu, yang goib itu sangat ramai ya, masih banyak diperlihatkan. Jadi tidak aneh lah bagi saya, dan juga ini informasi bagi sahabat-sahabat ya. Tetaplah kita menjaga keimanan kita lah, meskipun kita melihat banyak hal-hal goib yang dipertontonkan di kita. Dan juga tetaplah waspada, karena memang jangan-jangan kita sedang ada dalam target-target kejahatan-kejahatan bangsa-bangsa yang seperti itu. Karena bangsa yang seperti itu pun sama halnya dengan kita, mereka mukallaf, mereka taklif, mereka bisa ingkar, mereka bisa bohong, mereka bisa membunuh, mereka bisa apa saja, sama seperti kita. Dan juga sering-seringlah konsentrasi dan mengolah energi dalam tubuh, sering-sering berzikir, sering-sering bersolawat, karena itu akan menjadi wasilah kita untuk menolkan dan mengisi energi pikiran dan hati kita dengan pikiran dan hati yang jernih dan positif. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.